warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas untuk Kebudayaan Kabupaten Sleman yang saya hormati, dalam hal ini diwakili beliau Bapak Edi Winaryo SSN MSI selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan untuk Kabupaten Sleman, dan yang terhormat yang kami hormati juga Bapak Kepala Bidang Bahasa dan Sastra Sejarah dan Berkesunan, dan Bapak Kasih dan Ibu Kasih, serta pengurus Pasbudi Kabupaten Sleman, serta para ibu dan bapak pendamping Desa Budaya Kabupaten Sleman, serta bapak ibu yang berbahagia. Perkenankanlah sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Kuasa atas ridhonya pada kesempatan siang hari ini dengan hujan yang rintik-rintik. Ternyata semangat dari Bapak Ibu sekalian dalam menghadiri acara Topo Mini Padubuan di Kabupaten Sleman ternyata bisa memenuhi quorum, artinya bisa rawuh semua. Untuk itu pada acara siang hari ini marilah kita buka bersama dengan memanjatkan puji ridho kepada Allah SWT agar dalam pelaksanaan siang hari ini sampai nanti pada selesai acara berjalan dengan lancar. Untuk itu berdoa kita mulai. Terima kasih. Kemudian acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya kepada tamu untuk mohon berdiri. Ada Mbak Devi, aku kami juga. Mohon untuk berduduk kembali. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya laporan panitia yang mana akan diwakili oleh beliau Bapak Eki Nutro SE dan kepada Bapak Eki, waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas ataupun Kebudayaan, dalam ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan, Bapak SSN MSI, yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Kebudayaan, Bapak Ibu dari Komunitas Pekerja dan hadirin semuanya. Baiklah, pagi ini kami bacakan laporan penyelenggaraan acara. Laporan kegiatan bedah bukuan salah satu ekonomi Kabupaten latar belakang.
dalam upaya kemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan diperlukan dukungan terhadap database dan informasi kebudayaan yang ada melalui pencatatan dan pendokumentasian terhadap objek kemajuan kebudayaan sebagaimana diamankan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Asal-usul sebuah nama pertukuan tentu tidak dapat lepas dari hal-hal yang melingkupinya, di antaranya sejarah dan kebudayaan. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan yang memiliki 86 kelurahan dan 1.212 padukuhan. Tentunya mempunyai begitu banyak narasi sumber sejarah tentang asal-usul toponomi padukuhan yang kebanyakan terdapat dalam cerita ayat pada umumnya, diwariskan secara lisan dan turun-temurun antara generasi serta didukung oleh bukti yang minim pada umumnya berupa kejelasan atau artefak. Untuk itu diperlukan pencatatan dan pendokumentasian yang melibatkan masyarakat guna menggunakan database dan informasi kebudayaan. Adapun maksud dan tujuan kegiatannya yaitu yang pertama, menggali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam asal-usul toponomi padukuhan sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang kedua yaitu mengoptimalkan upaya pencatatan dan pendokumentasian objek pengabdian kebudayaan yang memperhatikan pelibatan unsur masyarakat. Pelaksanaan bedah buku asal-usul toponomi padukuhan 2021 ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 November 2021 jam 10 WIB sama dengan selesai di Puri Mataram, Brono, Tirta Sleman. Sedangkan anggaran yaitu anggaran kegiatan ini bersumber dari BKK dan Naga Sleman tahun 2021. Demikian surat laporan dari kami selaku panitia bedah buku toponomi padukuhan 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke tempat acara. Terima kasih kepada Bapak Dewi yang telah memberikan laporannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yang mana pada hari ini diwakili oleh beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan yang terhormat Bapak Iwinaria SMMC. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati pimpinan Kaspuja sekaligus mungkin ini narasumber ahli Pak Bikini, Pak kalian Pak Jin, yang agak saya akrab dengan Pak Bikini karena sudah beberapa tahun kita bekerja sama. Yang kedua, seluruh anggota Kaspuja, teman-teman pendamping, serta para penulis buku toponomi yang ada di Kabupaten Sleman yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di Puri Mataram ini tentu dalam keadaan sehat walafiat kurang satu apapun Allah. Yang pertama, yang paling utama, maka akan memohonkan pamit PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Sleman sekiranya mau bertatap muka dengan Bapak Ibu karena suatu hal di Sleman baru ada tamu besar Pak Ketua DPR RI sudah 3 hari berkunjung di Kabupaten Sleman sehingga beliau menemani sebagai tuan rumah yang baik harus menemani pimpinan dari pusat sehingga mendadak kami diperintahkan untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Semoga tidak kecewa, tidak mengurangi esensi
kegiatan pada pagi hari ini. Peribahasanya tidak ada rotan apapun jadi. Nah, kan juga yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi bahwa teman-teman dalam kondisi yang cuaca yang ekstrim pagi hari ini, kita sikapi aja hujan hari ini adalah berkah. Karena tidak semua orang itu mensikapi hujan ini dengan baik. Mari bersama-sama kita sikapi. Air sehingga ketika kita psikis kita mengkondisikan pada konteks itu, kita tidak berat untuk menghadiri acara. Nah, ini menurut saya menjadi bagian indikator bahwa komitmen di dalam rangka melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan serta membina kebudayaan yang ada di Kabupaten Sleman. Bapak Ibu ini nilainya adalah 9,9 kalau saya boleh katakan. Termasuk ini teman-teman bergambar ini komitmennya cukup tinggi karena mereka memang tugas dedikasinya, sumpahnya harus seperti itu. Termasuk dia menghitung jam, karena jadi Bapak Ibu bergambar dalam seminggu berapa jam Mas? Berapa? Malah lupa. Jadi mereka juga tugas sekaligus meningkatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak intinya mulai dari Bupati kepada OPD, segala sesuatu yang menyangkut pengerahan massa ini menurut saya pengerahan massa. Level kita sudah bulat, aktivitas sudah cukup bagus, ekonomi pulih, kegiatan kebudayaan sudah mulai terlihat. Tetap mari bersama-sama prokes protokol kesehatan itu harus kita jaga sebaik-baiknya. Harapan besar kami yang dikeluarkan di Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan, jangan sampai bahwa kegiatan kebudayaan ini karena identik dengan kerumunan itu menjadi sebuah klaster. Namun sampai sekarang alhamdulillah bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman bidang ini nihil, kita nggak pernah, karena memang kita jaga protokol kesehatan. Sehingga termasuk hari ini saya meminta Diki dan semua tim harus kita jaga. Masker penting, cuci tangan sangat penting, karena itu menjadi bagian dari mediasi penularan COVID-19. Mari tetap kita jaga bahwa COVID ini di DIY bisa turun sampai level 1, sehingga aktivitas apapun, daya dan ekonomi ini bisa 100% atau 50%. Ini kan di dalam edaran Menteri ini dalam negeri masuk 25% dari itu. Walaupun pada saat ini tetap kalau kita lihat target Mas Diki ini memang 100% tercapai, tapi nggak apa-apa. Saya yakin Bapak Ibu punya kesadaran semua terkait protokol kesehatan. Itu yang di luar konteks tapi menyertai kegiatan yang harus saya sampaikan. Ya, ketika kita tidak menyampaikan, nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sudah disampaikan oleh Mas Diki sebagai Ketua Penyelenggara Undang-Undang 5 tahun 2017 ini kelihatannya cukup membuat kebudayaan ke depan maju, karena sudah memiliki regulasi yang cukup tinggi, yaitu undang-undang. Kalau sudah berbicara undang-undang itu, maka pemerintah di bawahnya, karena undang-undang itu dikeluarkan oleh pusat, maka harus mengikuti undang-undang. Kemajuan kebudayaan mendorong kita untuk harus berbenah baik mengenai manajemen SDM-nya, manajemen pengelolaannya, manajemen evaluasinya berkaitan dengan pengembangan budaya harus kita benahi sesuai dengan undang-undang.
Selain undang-undang, tadi disampaikan Undang-Undang 5 tahun 2017 kemajuan kebudayaan, ada 10 kemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, oleh karena itu Dinas Kebudayaan komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Selain itu, Undang-Undang 13-12 juga mendorong kita. Karena Bapak, kebijakan pemerintah di dalam konteks pelestarian dan pengembangan, beliau Gubernur Daerah Istimewa, kabupaten kota sudah tidak lagi menyerap APBD, tapi diwajibkan menyerap dana keistimewaan. Sehingga ini cukup strategis, cukup membuat kita senang, karena ketika kita menyerap di era APBD, anggaran pembinaan kebudayaan itu ada hanya 500 juta. Sekarang lebih dari itu, jauh prosentasenya. Jadi ini harapan bagi kita untuk teman-teman penggerak sama-sama untuk kita bekerja. Pada pagi hari ini saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Jawa Aktif, tokoh yang lain, menginisiasi prinsip. Saya itu tidak bisa menulis, tapi suka dengan tulisan. Nah, bisa saya hanya memfasilitasi kepada penulisnya. Sehingga Mas Diki saya dorong untuk tetap menggali. Ketika 30 toponomi ini sudah selesai, harus kita mulai lagi. Karena menurut saya di Kabupaten Sleman mengenai kalau toponomi itu kan hal yang membahas terkait dengan nama tempat gitu, sejarah, baik itu mitos, legenda dan sebagainya. Di Sleman tidak kalah sebenarnya kalau kita bandingkan. Kalau di sana jelas ada kampung Wirobraja, itu jelas nih. Ada kampung Gamelan, jelas itu. Pasti hubungannya dengan ada Patangkuan. Sleman kan sebenarnya tidak jelas. Walaupun adong kraton, tapi dia juga punya sejarah. Di desa itu aja, ini maaf ya agak saru, tapi memang itu aja sejarah. Truan, ada kampung Truan ini. Saya nggak tahu kok dijenengin Truan itu pun Pak dulu, ada sejarahnya. Kampung Kalimati, tapi kok mati pada kali ini bagi terus. Sejarahnya apa? Gerumbul gede. Banyak hal yang harus kita tahu. Termasuk pelaksanaan ada tradisi tok sebeduk. Konon legendanya itu Pak ya. Dia apa ini Pak tahu apa? Prajuritnya Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam di daerah Seyegan. Ketika itu hari Jumat, karena sudah kehabisan waktu, dia waktunya sudah mendekati Jumatan. Ya, tongkat pusakanya itu ditancapkan. Ya keluar sumber air. Ini mitosnya loh. Tapi itu bisa di logika akal. Nah inilah yang hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita ungkap. Nah ketika toponomi ini terungkap, maka di situ akan ada ikutan. Pasti ada sejarahnya. Entah itu wujudnya maka, entah itu wujudnya kita, entah itu wujud. Itulah yang menjadi, yang akan menjadi runutan kebijakan di dalam rangka pengembangan kebudayaan. Nah inilah yang paling kita perlu garis bawahi. Selain itu juga dokumen buku yang ini menjadi studi bagi masyarakat banyak nanti sampai bisa terrealisasi. Nah 30 ini menurut saya tahap pertama cukup banyak, sehingga nanti bersama-sama kita bahas logika berpikirnya. Walaupun mitos legenda, tapi harus kata pokok gadok ini menjadi bagian dari utama yang harus kita kedepankan ya Pak Budi. Karena keahliannya teman-teman Pas Buja ini pokok gadok tapi nalar.
Jadi saya mengirimkan di Pro 4 kan nggak salah di Bundoko ya Pak, pasti saya akan. Ini menjadi bagian hal yang harus kita ungkap sedikit demi sedikit. Ada aktivitas di dalam rangka. Nah ini kemajuan kebudayaan itu sampai segitu. Tidak hanya dalam konteks seni pertunjukan. Kalau seni pertunjukan nggak usah kita dorong sebenarnya. Nah yang perlu kita dorong hal-hal seperti ini. Maka kami Basnas Kebudayaan menyambut baik, mendorong penulisan apapun yang itu menyangkut potensi budaya akan kita dorong ke depan. Nah, tidak henti-hentinya untuk kami minta bantuan Pak Budi, Pak Toko, dan teman-teman yang lain untuk tetap membantu Mas Diki di dalam rangka merealisasikan program-program berkaitan dengan program. Kiranya itu karena sudah 11 lebih nanti tidak efektif diskusinya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih sekali. Matur nuwun Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara bedah buku dimulai, perkenankanlah yang akan kami panggil. Yang pertama beliau Bapak Sutopo Sabiantono, kemudian Bapak Budi Sarjono, dan yang ketiga Ibu Sabatina Rukmi Widiasih untuk maju ke depan, dan sekaligus beliau Bapak Sekin untuk memberikan simbolis buku kepada beliau. Untuk itu nanti akan diterima oleh yang terhormat Bapak Budi Sarjono dengan penyerahan buku ini. Bapak Ibu untuk Pak Sutopo, Pak Sabatina untuk Pak Budi. Nanti setelah diterima oleh beliau Bapak Budi untuk acara bedah buku dilanjutkan, dan sekaligus beliau Bapak Budi Sarjono selaku moderator dan sekaligus sebagai narasumber. Waktu kami persilakan. Untuk Bapak Budi Sarjono, Bapak Sutopo, dan Ibu Sabatina untuk menjadi depan, dan sekaligus pada acara siang hari ini waktu sepenuhnya kami serahkan kepada mereka narasumber ketiga, dan nanti akan langsung dipanggil oleh beliau Bapak Budi Sarjono. Untuk itu waktu sepenuhnya kami kabulkan. Matur nuwun pembawa acara. Selamat siang Bapak-bapak semua. Terima kasih Bapak Edi selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Sleman, juga teman-teman semua, para pendamping Besar Budaya. Sebelum acara dimulai ada satu pertanyaan. Nanti Anda yang menjawab. Maukah Anda meninggalkan dunia maya sebentar dan masuk dunia nyata? Artinya dimasukkan ke satu ini. Nanti setelah acara selesai baru dibuka lagi. Begitu ya. Kecuali yang bikin dokumentasi atau bikin video monggo. Terima kasih Anda sudah
meninggalkan dunia maya yang penuh dosa itu masuk ke dunia nyata yang penuh pahala. Jadi Bapak Ibu, di sini ada kita juga buku Toponimi Padukuhan Sleman. Tadi sudah dikatakan Pak Dedi, di Sleman itu ada 1212 padukuhan. Dan ini karena terbatasnya anggaran, ini baru 30 padukuhan. Jadi masih ada kira-kira 1190 padukuhan yang nanti akan kita tulis. Berapa tahun kita tidak tahu. Mungkin Anda bertanya, pentingkah menulis tentang padukuhan? Jawaban kami penting sekali. Karena apa? Karena kita berperjalanan dengan waktu untuk menulis sejarah padukuhan. Kok berkejaran dengan waktu? Iya. Kenapa? Karena banyak narasumber, maaf ya, sebentar lagi sudah masuk ke alam keabadian. Yang ada sudah, maaf, tuyuk-tuyuk, sudah tidak ingat apa-apa. Sementara banyak pejabat, pedukuh, kepala dukuh atau pedukuh, pak dukuh yang muda-muda, kalau ditanya bagaimana Pak sejarah perdukuhan, jawabannya singkat dan bagus, boten mangertos. Iki njuk piye? Padahal sejarah padukuhan itu bagian dari riwayat hidup Anda semua di padukuhan masing-masing. Kalau sejarahnya tidak tertulis, tidak tergarap dengan baik, tidak terdokumentasikan, maka anak cucu kita kehilangan cerita tentang padukuhan masing-masing. Tadi sudah dikatakan Pak Edi bahwa di Sleman banyak nama-nama padukuhan yang layak digali cerita dan kisahnya. Nanti Anda akan mendengar padukuhan Blambangan. Loh, kok Blambangan? Apa itu Goni Minak Jinggo? Karena Blambangan selalu identik dengan Minak Jinggo. Ya. Karena Minak Jinggo ketiga pernah singgah di dusun tersebut, maka namanya menjadi Blambangan. Ada padukuhan Soro Geduk. Kalau mendengar nama Soro Geduk, pasti ada berkaitan dengan kata-kata Dugden. Dugden itu orang yang sakti, di pelatok bendone mencelat, orangnya tidak apa-apa. Ada nama padukuhan Cilian, ada padukuhan Gancahan, ada padukuhan Pelosok Kuning dan segala macam. Jadi cerita-cerita nanti yang ada di buku ini, nanti semua Anda dapat satu-satu, tapi nunggu. Karena ini baru contoh. Kalau diberikan sekarang, Anda kesenangan. Jadi harap sabar. Ini cerita tentang padukuhan kami tulis bukan berdasarkan teks resmi atau semacam makalah, tidak. Tapi kami buat menjadi cerita. Dalam bahasa jurnalistik namanya feature. Feature itu cerita tentang sejarah. Jadi bukan sejarah. Kalau sejarah itu ada rambu-rambu yang jelas. Harus ada artefak, ada peninggalan tertulis, ada babak berkaitan dengan serat dan segala macam. Tapi kalau cerita tentang sejarah, nah itu bisa kita sampaikan dengan ringan. Ini tujuan kami menulis tentang padukuhan. Karena itu saya mengajak teman-teman pendamping budaya dimanapun berada, jangan hanya konsentrasi kepada ketoprak, dagelan,
jatilan, campur sari dan segala macam. Itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana Anda mendokumentasikan paduan-paduan di kelurahan tempat Anda tugas. Itu yang lebih penting. Wayangan 50 juta semalam entek, hilang. Campur sari 20 juta, anggarannya 2 jam 3 jam selesai. Jadilah 15 juta 3-4 jam selesai. Orang pulang dari nonton mau piye, seneng, ono apa nih, orang apa nih. Tapi dengan anggaran yang sama, kalau Anda nanti minta kepada Pak Lurah masing-masing, mari Pak Lurah kita buat buku. Buku ini akan bermanfaat untuk anak cucu yang tinggal di tempat masing-masing. Kalau Anda, kami tidak bisa nulis, jangan khawatir. Di Pas Bija ada 110 penulis yang siap membantu. Pak Toko sudah menjamin. Jadi nanti tolong teman-teman pendamping desa budaya, tolong dekati dengan Pak Lurah. Syukur-syukur nanti kalau Anda semua sudah mendapat buku, diberikan contoh. Ini loh Pak Lurah, cerita tentang padukuhan di Sleman, mulai dari pinggir Kali Progo sampai di ereng-ereng Pegunungan Seribu. Karena ada di sana ada namanya padukuhan Belik Hayam di daerah Dayamarjo. Itu daerah paling terpencil Sleman karena kejepit wilayah Jawa Tengah, Klaten. Bagaimana nanti teman-teman suka dukanya mencari narasumber, nanti akan diceritakan secara khusus oleh Mbak Sabatina ini yang menulis tentang Blambangan. Apakah dia ini dirawi rohnya Minak Jinggo? Apakah ini jangan-jangan bagian dari Waito Puyengan? Ya siapa tahu. Nanti teman-teman dari yang lain juga akan kami minta untuk memberikan kesaksian bagaimana mereka turun ke lapangan. Jangan dianggap bahwa nulis padukuhan itu 1 kali datang beres kok lepenak. Ada yang 5 kali, 6 kali, 7 kali datang baru lengkap. Itu pun belum tentu ceritanya bagus. Kami tim pendamping masih harus mengedit. Ada satu artikel oleh tim pendamping itu sampai ditulis ulang lebih dari 5 kali. Saking ruwetnya tulisan. Betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya membuat cerita menarik. Di sini ada 30 penulis, 50-50, paron-paron. Yang 15 itu penulis-penulis sudah kami anggap senior, kawaan itu yo tua banget, ora, bongo banget ya ora, tapi ya ora no. Lalu ada 15 penulis yang masuk kategori junior, termasuk Mbak Sabatina ini junior. Tapi hasilnya ternyata melebihi dari yang senior. Karena yang senior mungkin gampang gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membaca buku ini, Anda akan, oh, kok ceritanya ngono? Loh, kok ceritanya ngono? Ternyata banyak padukuhan di Sleman itu masih berkaitan dengan Keraton Mataram. Pada era Sunan Kalijogo, pada era Perang Diponegoro, pada era B6, B7. Ini di luar dugaan kami masing-masing. Ternyata jejak Mataram di Sleman itu cukup kuat. Ini baru kami ketahui setelah kami menugaskan para teman-teman untuk terjun ke padukuhan masing-masing. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pendamping desa budaya itu di Lembok Pak Lurah,
tak eman-eman kalau sejarah-sejarah perdukuhan di sini bilang begitu saja bersama para narasumber yang sekarang mungkin sudah maaf tinggal beberapa langkah lagi masuk ke dunia maya. Sebelum mereka masuk, jadikan itu narasumber yang akurat. Karena semua sejarah perdukuhan di Sleman tidak ada bukti-bukti tertulis. Ketika narasumber ditanya, ceritanya Mbah Ku dhisik, ceritanya Mbah Buyut dhisik, kira-kira ngono. Lalu teman-teman menyimpulkan dari kira-kira bagaimana kalau ini dijadikan cerita yang menarik, tidak mengedepankan hal-hal yang mistik atau klinik, tetapi masuk akal. Nanti Anda akan mendengar kisah bagaimana teman-teman ini memburu cerita, memburu narasumber. Jadi benar yang dikatakan Pak Edi tadi bahwa kami Pasbuja Kawi Perapi itu singkatan dari Paguyuban Seni Budaya Jawa, nama Paguyuban Sastra Budaya Jawa, namanya Kawi Merapi. Kawi itu sastrawan pada zaman kuno. Nah, kalau Anda teman-teman pendamping budaya ingin masuk terlibat di Pasbuja, monggo. Syaratnya gampang, bisa ngomong Jawa pertama itu. Kedua, gelem nulis basa Jawa. Nek ra iso nulis basa Jawa, ya nulis basa Londo. Mesti ya ra iso. Apalagi basa Cina. Nah, apa yang kami lakukan dengan Pasbuja? Tadi kami dipercaya untuk menggarap toponimi. Di hadapan Anda itu sudah ada di tangan masing-masing majalah Memetri. Tahun ini terbit 3 kali, tadi Pak Edi sudah menjanjikan tahun ngarep terbit 6 kali. Siap. Jangankan 6 kali, 12 kali kami siap. Karena teman-teman Pasbuja itu bisa diandalkan. Raketang yodoting cengingis golek berita, le sambat ngoyo-wono, tapi tetap jadi tulisan. Inilah sumbangsih Pasbuja untuk perkembangan kebudayaan di Kabupaten Sleman. Maka teman-teman pendamping budaya monggo, kalau mau gabung silahkan. Kami sering mengadakan workshop novel Jawa, workshop cerkak, workshop geguritan, workshop feature, workshop isai, semua dalam bahasa Jawa. Jadi kalau Anda mau belajar pasti bisa. Karena tidak semua dulu berangkat dari sastra Jawa. Saya dulu juga glutal-gratul. Sekarang banyak teman-teman anak-anak muda itu yang nulis basa Jawa kleriune 700%. Arep nulis adiku loro, adiku loro. Ane bojoku loro piye? Ora wis doneke bojone. Bojoku loro itu ditulis bojoku lara. Dimaca bojoku loro. Gundulmu meletus. Pakai DH. To dan do itu aja sekarang sudah bingung nulis. Dorono nulis dorono, dorono. Maka ini perlu kita lestarikan bagaimana bau sastra Jawa ini kita kenalkan kepada anak-anak muda. Maka kalau nanti Anda membaca Memetri, itu bahasanya kami buat sengepok mungkin. Bahasa jurnalistik masa kini. Jadi Jawanya Jawa Muku, bukan Jawa yang kromo inggil atau kromo mendik. Jawa bahasa Muku. Supaya apa? Supaya anak-anak muda mudah memahami, tidak takut. Jadi kalau nanti Anda ikut partisipasi, ikut menulis di Memetri, silakan pakai bahasa Jawa Muku.
kita tidak pakai bahasa yang daki-daki seperti Pranoto Coro itu bahasanya Sunda Langit. Ditakoni Mas ngerti artinya mboten. Kok tadi ngendikane daki-daki aku ngapalke. Jadi di Paduja tidak. Kami belajar terus menggali sastra budaya di Sleman. Maka kalau Anda tadi pegang memetri, tema edisi kali ini adalah Sleman Bumregah Tangi Soko Pandemi. Jadi setiap edisi selalu kami tampilkan tema-tema yang sangat aktual sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tentang buku toponim Padukuhan di Sleman. Nanti kami mohon maaf kepada para narasumber yang mungkin fotonya tidak bisa terpasang di sini karena keterbatasan waktu. Karena ada satu naskah itu narasumbernya 5, 6, 8. Nah kalau 8 orang ini kami muat semua, anggarannya bisa membengkak. Mas Deki bisa pusing. Jadi karena ini terbatas juga soal anggaran. Tetapi beberapa narasumber tetap kami sebut di dalam setiap tulisan. Jadi kalau nanti teman-teman pendamping desa budaya matur dengan Pak Lurah, jangan khawatir, kami semua dari Pasbuja siap membantu, bisa siap melatih dan siap mewujudkan keinginan Anda masing-masing. Nah sekarang nanti Pak Topo akan bicara tentang kaitan keraton dengan Padukuhan Sleman. Mbak Sabatina Rukmi Widiasi ini yang tadi sudah saya singgung, dia kerawuan rohnya Minak Jinggo, maka dia menulis Padukuhan Blambangan. Nah bagaimana suka duka Mbak Sabatina ini mencari narasumber, monggo boleh diceritakan sekitar 3 hari atau 2 hari. Oh salah banget. Cukup nanti kurang lebih sekitar 10 menit, nanti dilanjutkan oleh Mas Topo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri yang telah mempercayakan junior ya untuk berlatih mencari sumber-sumber yang semula awalnya itu memang hanya yang pertama saya ajukan ke beliau yaitu sumber dan belambangan, karena memang saya sudah dari kecil seringnya main di sumber ya. Waktu kecil tuh mesti belanya belum sumber dekat rumahnya dalemipun Pak Waris namanya. Tapi ternyata dari nama dusun itu antara sumber dan belambangan saya diharapkan pembimbing untuk menggali yang di belambangan. Akhirnya saya datang ke Belambangan. Waktu itu dilalahnya ya. Dilalahnya itu saya keblesoknya itu kok ya di rumah Tabon ya. Jadi di rumah Tabon ya memang di Belambangan itu rumah yang paling lama di situ dan paling besar. Saya tanya dalemipun Pak Dukuh ya. Saya tanya ke bapak itu dalemipun Pak Dukuh. Sudah ditunjukkan sampai ketemu Pak Dukuh, ternyata Pak Dukuhnya sudah mantan. Sehingga saya ketemunya Pak Dukuh mantan, itu pun juga nggak tahu tentang Belambangan. Akhirnya sekalian ke Bu Dukuh yang baru, masih muda, kalau nggak salah itu kelahiran 80-an gitu ya. Jadi masih 2020 ini dilantik kalau nggak salah. Jadi beliau juga nggak tahu. Cuman akhirnya saya diarahkan ke Bapak RW yang paling lama, paling sepuh di daerahnya juga, beliau di Candi Abang ya, di dekat Candi Abang. Dari beliau saya mendapat beberapa nama, ada 10 nama bini sepuh atau sesepuh yang dianggap tadi ya Pak ya, masih sudah tahu atau tua, yaitu ada sekitar 10. Dari 10 itu dilalahnya lagi dari nomor 1 sampai 5 itu gagal.
dan nggak bisa atau memang nggak tahu. Hampir saya ngelopro ya, tapi kalau saya mau bilang ke Pak Budi kan nggak enak. Ya akhirnya saya nggak bilang Pak itu Pak. Saya nangis itu malam-malam nangis dan itu video apa ganti dusun ya atau gimana. Tapi kok ternyata rasa penasaran itu yang membuat saya untuk tetap mencoba menemui yang ke-6 dan ke-10. Syukurlah. Mungkin karena sudah kepepet tadi ya. Terus tadi Pak Dewi siapa tadi? Ada Dewi mungkin yang menunjukkan ternyata yang di 6, yang ke-6 ini dilalahnya beliau itu anak yang punya rumah tabur tadi. Kebetulan suami dari KUR pemerintahan, karena waktu di kelurahan saya mau ketemu Pak Lurah, beliau sedang nggak boleh kerja karena dinonaktifkan sementara, beliau mau jago lagi. Ketemu Pak Carek, nah jadi Pak Carek itu saya pinjem denah ya, peta itu ditemukan sama Ibu KUR tadi, ternyata suaminya juga paham tentang sejarah itu. Yaudah saya harus langsung ketemu sama saya. Akhirnya saya ketemu Bapak, namanya Raden, tapi ternyata Radennya itu bukan Raden dari gelar, tapi memang dari keluarganya itu ada salah satu anak laki-laki yang diberi nama Raden. Nggak tahu Bu, nggak tahu kok saya kok yang dikasih Raden ya. Akhirnya beliau cerita gitu ya. Dan pernah dengar gini, nah pernah dengar dari siapa? Betul yang dibilang Pak Budi tadi. Jadi kalau kita mau mencari sumber tertulis atau buktinya tuh nggak ada, karena cuma dengar dari siapa, namanya juga lupa, pokoknya dulu diberitahu dari leluhurnya gitu. Termasuk dilalahnya lagi di Blambangan itu dulu pernah menjadi kantor kelurahan pertama atau Jeragung ya. Jadi sebelum Joko Tirto itu dulu kelurahannya di Jeragung itu. Tapi sayangnya karena sesuatu, tapi ini nggak bisa diceritakan karena menyangkut pribadi seseorang lama tadi. Mohon maaf, saya sudah berjanji tidak akan menceritakan itu. Jadi yang tanah atau rumah yang bekas pernah untuk singgah itu akhirnya rata dengan tanah. Jadi istilahnya apa ya? Mungkin nggak tahu ya, atau itu mungkin untuk perebutan atau bagaimana. Jadi rata dan dibangun untuk kelurahan lama. Dulu kelurahan Jeragung itu, terus sekarang menjadi Joko Tirto. Dulu Joko Tirto sempat berkantor di situ, tapi kemudian pindah di tanah yang sudah diberikan oleh pemerintah yang sekarang, yang kelurahan yang baru sekarang. Dan bekasnya itu sekarang menjadi sekolah, tempat tanah yang dulu rumah awal itu menjadi sekolah. Mungkin hanya itu. Oh iya, tentang minat jinggonya ya. Jadi kenapa kok bisa singgah di situ Pak? Ya kemungkinan kan dekat sini ada beberapa tempat peribadatan enggak, maksudnya Bapak Pak Raden ya. Dekatnya juga ada Candi Bang. Nah, di Candi Bang itu namanya juga persis dengan yang Candi Bang Minyak Jinggo tadi. Terus juga kenapa ya Mbak? Kita juga nggak tahu. Katanya ada beberapa warga ini nggak boleh melewati jalan yang diantara Candi Bang dengan Blambangan. Jadi kalau mau melewati di sana harus muter. Nah seperti itu, sampai sekarang juga masih. Terus juga kalau mau melewati makam ke makam Sentono Rejo itu juga tidak boleh. Kalau mau pernikahan maksudnya. Jadi harus muter. Dan sampai sekarang pun juga bagi yang sudah tahu itu nggak berani, benar-benar nggak berani. Tapi kalau yang belum tahu, ya nekat Mbak. Tapi ada yang gila juga. Nah, jadi memang istilahnya memang benar. Jadi mungkin dulu sepotonya itu untuk istilahnya untuk menghindari atau merahasiakan kedatangan beliau atau bagaimana itu, jangan sampai orang banyak tahu, sehingga khusus yang dikhususkan itu adalah di warga Blambangan itu. Karena memang yang menjadi penasaran lagi juga, jadi Blambangan itu hanya kecil, jadi hanya 1 RW 2 RT. Perbatasannya itu kecil sekali dibandingkan dengan kedudukan di sekitarnya yang ada 3.
Kemudian juga makam warga Belambangan itu malah justru tidak di dusun Belambangan. Jadi beliau itu makamnya di Kunden, terus tadi yang Jerago, sama yang di sebelahnya dekat bukan yang dekat desa sebelahnya yang ada bukan cerita bukan yang sampingnya ya. Jadi ya ada jadi lupa ya kok sami yang ada Dewi bukan nanti kalau sudah kelingan ya Pak ya. Jadi gitu. Jadi terus kenapa kok Minak Jinggo ketiga? Iya, karena kan waktu itu mau napak tilas leluhur ya. Karena kan dulu juga merasakan pernah dibantai ya semua keluarga pada waktu itu. Jadi melarikan menyelamatkan diri sampai ke timur, dan ada juga sampai ke selatan ya, di daerah Bantul juga. Jadi tapi kita kan nggak sampai ke sana, jadi hanya hanya sampai Sleman gitu, tidak perlu untuk sampai ke sana. Mungkin hanya itu saja. Oh iya, sama di dalamnya lagi juga ketemu dengan juru kunci gitu. Juru kunci yang di Kunden itu beliau memang sepuh, tapi kebetulan beliau jadi Jogoboyo air ya. Jadi tukang jaga boyo air itu ulu-ulunya Pak ya. Nah itu jadi beliau juga dari awal tuh kalau tanya simbah-simbahnya yang makam tua ini gue di Sopo tuh Mbak, aku ya udah ngerti. Jadi dari makam tua yang ada di Kunden itu juru kuncinya pun juga nggak tahu itu makam siapa. Jadi memang kalau untuk peninggalan kita sangat-sangat tidak bisa memuaskan Pak, mohon maaf. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Sabatina. Jadi dalam Asmoro Bangun, Panji Asmoro Bangun itu ya. Oh iya, sudah dekat Belambangan. Jadi di buku ini diceritakan Minak Jinggo I itu pernah berziarah di daerah DIY ketika itu masih alas bung liwang-liwung, leluhur kita masih tunjuk-tunjuk. Minak Jinggo kedua juga pernah berziarah tapi tidak sampai masuk ke DIY. Baru Minak Jinggo ketiga itu napak tilas eyangnya. Maka di Belambangan, yang di dusun Belambangan itu ada namanya Guwa Sentono, Candi Abang, dan ini di Belambangan ada. Di Belambangan keratonnya itu sudah dibumi hanguskan oleh Belanda. Letaknya dekat stasiun Rambi Puji. Saya pernah ke sana. Tahun 1697 itu terjadi perang Puputan Belambangan. Dari 65.000 penduduk Belambangan waktu itu, 60.000 dibantai Belanda. Ini yang jarang sekali diungkap sejarah, Puputan Belambangan. Sebagian yang ditawan oleh Belanda itu dikirim ke Jogja. Para prajurit Belambangan tadi di Keraton Mataram mereka dijadikan tes tombak dan keris. Jadi kalau keris ditusukkan itu masih kena tubuhnya masih masuk dan prajurit itu mati, berarti keris ini belum sakti. Cari prajurit lain, cari keris lain, cari tombak lain. Jadi prajurit Belambangan tinggal tes senjata di Mataram. Itu namanya Puputan Belambangan tahun 1697. Jadi ini sekilas tambahan informasi saja bahwa padukuan-padukuan itu menyimpan cerita yang sangat luar biasa. Nah sekarang Pak Tokoh akan cerita bagaimana kaitan dengan Mataram dengan padukuan-padukuan
di Sleman. Siapa tahu Anda yang lahir di Sleman ternyata trahnya Hamengkubuwono 1, 2, 3 sampai Hamengkubuwono 15, siapa tahu. Monggo Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi. Jadi memang betul setelah kita amati dari penulisan tokoh ini yang 34 bulan ya, itu memang unik dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi semuanya itu bersumber pada sejarah Keraton Mataram, juga peninggalan perang Pangeran Diponegoro. Itu jelas itu karena di situ muncul beberapa petilasan, beberapa unsur peninggalan yang mau tidak mau dan harus kita yakini kalau itu memang ada kaitannya dengan sejarah asal-usul Padukuhan. Salah satunya adalah di Padukuhan menulis tempat Pak Biantonio ya, menulis Sumbersari Mayudan. Itu sejarahnya kan ada pelarian dari Keraton Mataram ya, KRT Handoyo lah ya, Sosro Sastro Negoro dan KRT Handoyo lah. Ketika keduanya berjalan ke arah barat, nah ini memang tidak diceritakan kenapa sampai di situ, apa pepelanju atau memang mencari inspirasi keluar dari keraton. Nah, sampai di daerah Handoyo, KRT Handoyo Ningrat itu berpisah berjalan ke arah utara sampai di daerah Sayegan dan Rasawannya. Nah, sampai sekarang di situ ada makam KRT Pusponegoro. Nah, kemudian yang satunya yang KRT Sastronegoro itu ke arah selatan. Nah, mereka berhenti di dusun yang sekarang menulis. Nah, ketika itu memang belum ada namanya ya, jadi penduduk dan warga sekitar pun juga nggak tahu itu apa namanya di situ. Nah, mungkin untuk istilahnya namur kamu lah ya, pejabat Padukuhan Keraton Mataram itu menyebut atau menyamar dengan nama Mbah Jengger. Nah, tapi beliaunya tetap dari Keraton itu tentara sekali ya, karena tingkah lakunya juga sepak terjangnya. Nah, di situ dia mengajarkan cara bercocok tanam, kemudian cara bergaul dengan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir ini justru yang patut kita acungi jempol, memberikan pelajaran menulis dan membaca. Nah, warga karena nggak tahu namanya Mbak Jengger itu apa, terus kedudukannya dikatakan kedudukan menulis saja, karena ini cikal bakalnya Mbak Jengger yang suka memberikan pelajaran menulis. Itu salah satunya. Dan sekarang ada beberapa petilasan yang ada di kedudukan menulis Sumbersari Mayudan. Kemudian yang kedua itu sisa-sisa perang Diponegoro itu pada Padukuhan Ngemplak ya, Ngemplak Sleman ya, Cakraja. Padukuhan Ngemplak yang ditulis oleh Pak Agus Supriyono. Nah, ketika perang Pangeran Diponegoro itu terjadi dan Pangeran Diponegoro itu istilahnya ditipu oleh Belanda ya, gitu ya, kan tertangkap. Nah, sisa-sisa laskarnya itu masih berhamburan ke sana kemari. Nah, beberapa laskar yang disebut Parangpati, pasukan Parangpati juga ya, sekarang ya, itu mereka berdomisili dan hidup dengan masyarakat setempat. Salah satunya ada yang di Padukuhan Ngemplak tadi.
untuk menghilangkan jejak karena sisa-sisa laskar Pangeran Diponegoro yang masih dicari oleh Belanda, mereka pun juga membaur dengan masyarakat setempat. Nah di situ pun juga kita di samping menata kehidupan masyarakat sekitar, itu juga mereka membangun kesenian. Nah, salah satu keseniannya adalah kesenian karawitan ya Pak Agus ya. Nah, di situ ada tukang kendang yang memang ahlinya itu kendangnya bagus sekali. Kalau sekarang apa ya, campur sari ya Pak Budi ya. Itu kendangnya itu dengan suara plak 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 plak. Nah itulah oleh masyarakat setempat kemudian padukuan itu dijalan jadi padukuan ngemplak sampai sekarang itu. Itu jadi ada dua kategori, satu sisa-sisa dari kerajaan Mataram dan beberapa Pangeran Diponegoro. Juga ada kerajaan-kerajaan kecil yang tapi itu 9 ya istilahnya ya, dari jejak Mataram itu di Padukan Mandiro di daerah pinggir itu juga kerajaan kecil yang di sana akhirnya jadi Padukan. Yang kental sekali dengan jejak Mataram adalah Padukan Mancasan, itu terletak di Ambar Ketawang Gamping yang ditulis oleh Ibu kita Bunga. Itu di sana Padukan Mancasan itu malah terkenal dengan puncak Kanigoro, Puncak Kanigoro. Puncak Kanigoro adalah mahkota raja-raja Mataram yang mau menduduki tahta itu harus mengambil mahkota di tempat itu. Nah, sehingga namanya malah lebih terkenal daripada Padukuan Mancasannya. Oleh karena itu bahkan banyak yang mengatakan kalau itu Padukuan Kanigoro, padahal yang betul sesuai nomenklaturnya Kabupaten Sleman itu Padukuan Mancasan. Karena ternyata dari asal orang-orang yang mau mencari kemuliaan atau kehormatan itu harus melalui Ratu Tirakat mengambil mahkota Kanigoro di Puncak Kanigoro. Nah, selama ini memang Puncak Kanigoro terkenal dengan mahkotanya raja-raja Mataram. Namun dalam perkembangannya, bagi mereka yang ingin meraih istilahnya pilihan murah atau pilihan anggota DPR ya, itu mereka juga ngelengke atau itu tadi memusatkan dirinya ziarah ke Puncak Kanigoro. Nah, karena punya ancas dan tujuan, nah itulah namanya jadi Padukuan Mancasan. Itulah jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang ternyata peninggalan di Sleman itu kiblatnya dari peninggalan Prak Mataram dan juga sisa-sisa perang Pangeran Diponegoro. Itu beberapa yang kita dapati dari 30 penulis di Tumpuk ini Kabupaten Sleman. Makanya kemarin kita akan mengambil judul itu Jejak Mataram di Bumi Sembaga. Namun karena suatu hal ya, kita ganti dengan ini Tapak Pangeran di Bumi Merapi, lebih ke Sleman gitu. Itulah itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Semoga nanti kita bisa saling berdiskusi atau bagaimana itu tentang ini buku jejak, bukan jejak Mataram ya, ini tapak Pangeran di Bumi Merapi. Itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan sehingga bagi para penulis dan para pendamping budaya ya, nanti
kalau bercerita itu Padukan Sleman ternyata pakai kata seperti itu. Jadi istilah itu kita tidak ngoyo-ngoro penulisan kita itu. Jadi ya bersumber bukan berbohong ya. Tapi betul-betul seperti itu adanya. Mungkin itu Pak Budi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toko. Jadi Bapak Ibu nanti di sini tadi ada 30 ya, 30 cerita tentang Padukuhan. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat lagi, mungkin siapa tahu bisa 50 Padukuhan. Kalau 50 Padukuhan berarti penulisnya juga harus tambah. Karena untuk angkatan pertama ini masing-masing pendamping, jadi 30 penulis tadi didampingi oleh 5 pendamping. Masing-masing pendamping memberikan raport untuk penulis yang didampingi. Ada yang maaf raportnya merah, jadi tidak lulus untuk nanti diajak ke buku berikut. Jadi masih harus banyak belajar supaya pendampingnya tidak pusing 13 keliling. Jadi dari 30 tadi saya belum tahu berapa nanti yang lolos dan berapa yang harus mengulang ujiannya. Nah, kalau nanti tahun depan kita butuh 50 Padukuhan, berarti kita butuh 50 penulis. Jadi teman-teman pendamping desa budaya masih ada lowongan untuk menjadi anggota Pasbuja dan nanti ikut terlibat dalam penulisan toponimi Padukuhan. Nanti sebelum kita mengadakan acara tanya jawab, supaya tidak jelek, tidak boseni, Pak Warisman akan ngidungkan tembang Wijil yang nulis beliau dimuat di Mometri sekarang. Jadi kalau teman-teman muda ini bisa menulis tembang, menulis geguritan, menulis cerkak, kirimkan di Mometri, dijamin ada honornya. Nah, monggo Pak Warisman, Wijil 2 pupuk nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Matur nuwun dumateng Mas Budi Sarjono karingan wekdal kangge nyekar Wijil iraranipun Sleman Gumrega ingkang kula serat wonten ing majalah Mometri. Kula penyebat namine dereng nggih, Mbak. Dereng nggih, nami kula Warisman. Salipun dipun video. Rencananipun supados boten bosoni ning malah janjane bosen. Sleman Gumrega sekar Wijil dening Warisman. Sleman kuwi bumi ingkang eti sesawangan gunung sawah
Tegalan candine kabeh gawe seming ati ayo dipersudi Sleman mesti bisa tetep tanen lan pengrajin pakar yang kamaton bakal cetha pametune kudu sengkut gone nyambut karti kanthi seneng ati bakal tinemu aja padha mung mikir pribadi greget gotong royong peduli marang kiwa tengene kabeh murid kabeh nak sesami sembodo sesanti Sleman mesti maju pawiyatan sumber ilmu mesti diulangan mata kita warga kang lantip pikire sinar tanyi takut dipekerti gampang tuh rezeki Sleman rumahmu pamong projo kudu sing kemati warga den kanggo bangun Sleman wilayahe kabeh kumre katu mandang karti makmur Sleman mesti upo ganti nabu atur nuwun ugi saged pestampun sanes nuwun ngapun kepada wonten kekirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 10 menit, bisa tanya jawab pada teman-teman yang mestinya mengungkapkan pengalamannya. Maaf karena waktu habis, jadi pengalamannya nanti diungkap di lain waktu. Sekarang kami berikan waktu untuk teman-teman pendamping budaya yang mau menanyakan perihal toponimi Padukuhan Sleman. Monggo. Silakan. Dari Mas siapa? Ya, silakan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, nama saya Ari As'ad. Kami ditugaskan sebagai pendamping budaya di Desa Budaya Argomulyo Cangkringan. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang adalah pertanyaan, yang kedua Pak mau mungkin menyampaikan apa gitu, menanggapi lah dari acara atau bedah buku ini. Kami terima kasih
kasih sekali kepada Pak Deki yang sudah mengundang kami dari teman-teman Forum Pendamping Desa Budaya Kabupaten Sleman. Yang ingin kami sampaikan, yang pertama, di antara ketegasan kami Bapak, itu ada bidang bahasa, sastra, dan aksara. Ini sebenarnya kami di lapangan juga sudah banyak melakukan hal-hal yang sifatnya dokumentatif. Contoh saja kami sampaikan seperti Mas Bowo, ini Mas Bowo sekarang di Wedo Martani, beliau sangat rajin menulis tentang sejarah dusun-dusun Pak, sudah dibukukan sama beliau. Jadi tiap tahun itu Mas Bowo itu juga membuat buku sendiri kerjasama dengan pengurus atau kalurahan. Menarik sekali kenapa hal ini penting. Memang kalau bisa jadi kalau dengan kaitan dengan perdukuhan ini, kami sering dapat informasi dari di desa atau masyarakat itu, bisa jadi desa itu perdukuhan itu lebih tua daripada kerajaan. Karena ada beberapa dusun yang ada memang kenyataannya jauh sebelum Mataram aja dusun itu ada. Apalagi Indonesia yang baru 75 tahun itu. Jadi dusun itu lebih tua dari desa, lebih tua bahkan dari negara kita, RI gitu, Indonesia. Nah ini banyak menyimpan hal yang bisa kita ungkap untuk mungkin kemajuan-kemajuan atau kebutuhan-kebutuhan strategis kekinian. Misalnya, di antara ketegasan kami tiap tahun harus ada gelar potensi Bapak. Itu banyak di antara teman-teman itu yang mengangkat sejarah-sejarah dusun. Kami kreasikan menjadi sebuah pertunjukan. Kami kreasikan dalam sebuah tulisan. Karena kami juga harus mengisi web Desa Budaya. Nah, apakah yang ingin kami tanyakan, apakah misalnya hasil-hasil kreasi teman-teman ini bisa kita bisa kita sinkronkan dengan pihak Dinas Kebudayaan Sleman atau mungkin dari paguyuban ini. Misalnya karya-karya tulis teman-teman itu bisa nggak misalnya kita masukkan ke sini kayak tadi itu dari majalah ini atau ke buku-buku yang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin selain penulisan dalam bentuk buku, kalau ada yang sifatnya lebih greget Pak, misalnya dalam bentuk dokumentasi yang audiovisual, itu juga kami pikir menarik sekali. Ini ada Mas Markus, Mas Markus. Nah, Mas Markus ini pendamping pegiat budaya dari Kemendikbud. Ini sering sekali beliau nge-share itu dari kementerian banyak fasilitasi tentang penulisan desaku, ya Mas ya, dalam bentuk buku dan audiovisual. Nah ini sekiranya sangat menarik sekali untuk menggugah teman-teman Wiranem atau Kadang Wiranem di dusun, pemuda-pemuda yang sekarang mungkin menjauh Pak, kesadaran berdunia mayanya lebih tinggi. Nah ini bisa jadi dari kegiatan kayak gini bisa kita tularkan, tapi dengan media-media yang misalnya audiovisual. Nah monggo menawi dari pihak Dinas Kebudayaan mungkin selain yang sifatnya buku atau yang tercetak juga mungkin bisa jadi yang lain. Ini kalau di Karang Taruna Pak itu lebih menarik yang seperti itu. Ayo lomba misalnya Pak, tiap tahun ini contoh aja, yuk desa mengadakan lomba cerita tentang dusunnya masing-masing gitu dalam rangka seperti desa atau apa. Ini sangat menarik sekali. Monggo medianya seperti apa. Terima kasih Bapak. Yang pertama itu yang kami tanyakan, apakah bisa kami sinkronkan misalnya urun tulisan atau apa gitu. Kemudian yang kedua, memungkinkan nggak dengan media-media yang lain untuk mengangkat sejarah-sejarah desa. Seperti Mas Bowo bercerita ada temannya yang meneliti dusun itu diklasifikasikan nama dusun yang berdasarkan tanaman gitu. Oh, satu kabupaten itu dusun yang namanya tanaman. Kemudian ada yang namanya binatang ya Mas Bro. Jadi sekabupaten itu yang namanya binatang mana saja. Terus yang nama alam itu, terus nama orang itu mana saja. Temannya Mas Bro ada yang mengklasifikasikan begitu.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Langsung saya jawab bahwa benar bahwa ada banyak pedusunan pedukuhan yang lebih tua dari kabupaten bahkan Mataram. Karena di DIY ini banyak tanah perdikan dari zaman Majapahit. Bantul itu di Mangirang itu termasuk perdikan Majapahit. Itu lebih tua dari Mataram. Jadi Mataram sebelum ada, Mangirang sudah ada. Nah, di Sleman perlu kita cari betul sumber-sumber sejarah daerah-daerah mana yang menjadi tanah perdikan dari Majapahit. Dengan demikian nanti alur sejarahnya bisa menjadi jelas. Tentang sumbangsih tadi teman-teman silahkan dikirim ke Mometri ya, tulisan pedukuhan yang menarik tadi. Satu pedukuhan saja tiap edisi ya. Nanti redaksi akan menilai, tapi dalam bahasa Jawa, jangan bahasa Indonesia, nanti redaksi megap-megap terjemahkan ya. Jadi kami tetap menerima tulisan nanti silakan dibaca. Di situ juga ada contoh-contoh bagaimana feature tentang pedukuhan. Nah, soal kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, monggo Pak Beki langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Ali untuk masukannya. Mungkin kita di sini banyak ya, dari provinsi pendamping, terus dari Mas Markus dan kawan-kawan itu ada daya dari kementerian ya, benar. Itu sebenarnya tidak masalah ya. Jadi selama ini mungkin lebih diintenskan ya dengan dia. Seperti kalau pusat itu kan kalau di pembangunan jalan itu kan ada yang jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan apa kan. Mereka punya biaya sendiri ya, punya target sendiri-sendiri. Tapi ibaratnya seperti jalannya, saling berhubungan. Jadi tadi kita baru tahu kalau Mas Ali punya program pemeriksaan zone. Selama ini kami belum tahu ya. Nah ini karena tadi belum berhubungan ya. Nah, kita analogikan dengan jalan. Ada jalan nasional, jalan kabupaten. Dananya sendiri. Ngawasi DDW, bangun DDW, dananya DDW gitu. Tapi mereka saling berhubungan. Jadi kita biar itu sumber, karena kalau kita mengharapkan kemudian evaluasi ya. Evaluasi sama programnya program. Kebanyakan kita kan kalau dari pusat itu mungkin istilahnya tidak sampai detail ya. Nah, nanti yang secara detail adalah pendamping lebih detail, lebih lintas mungkin ya dengan dinas. Sehingga kita punya sensor ya, sensor. Ibaratnya dinas kebudayaan itu kan mati kalau nggak ada sensor. Sebenarnya siapa ini? Masyarakat seperti dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017 kan disitu diamankan bahwa pendataan, pendokumentasian dan pencatatan objek wajib itu hendaknya mendayagunakan atau melibatkan unsur masyarakat. Jadi disebut terus karena pemerintah sendiri tidak akan punya banyak informasi. Informasi sensor-sensor ini adalah dari masyarakat. Nah, seperti Mas Ali, Mas Markus, nanti silakan. Misalkan ada yang baru yang belum diketahui dinas, kami persilakan untuk melapor ke dinas, sehingga kita sinkronkan dengan semua komponen pembangunan budaya yang ada di Sleman. Ada komunitas Pakuja, PKJS, ada Bupati dan lain-lain ya. Jadi kemarin saya datangan dari ini ring pengembangan kris dari kabupaten. Mereka ternyata punya tim. Kalau tingkat provinsi mungkin dia hanya punya target, dana, indikator, film dan nanti para pelaku ini yang sendiri. Nah seperti mereka saya apresiasi juga, bahkan ingin bertemu dengan dinas. Nanti kalau dari pendamping Mas Ali, Pak Markus ada waktu bisa ketemu kita merapat, kita bicarakan ngomong apa. Seperti kemarin Keris ingin mereka ingin punya istilah itu mau ditunjukkan para pemerhati Keris ya, atau penggemar ini ingin difasilitasi. Saya kan bisa tanggal 18 mereka punya, nanti kan kita membangun sekarang adalah objek budaya juga ya. Jadi nanti di situ kan ada ekosistemnya ternyata ada pengrajinnya kan, ada penggemarnya kan, seperti ada penggunanya yang kebutuhan seperti kita kalau perusahaan payung sebagai payung sewa. Ya itu membuat suatu ekosistem nanti yang berguna bagi pengembangan ekonomi lebih lanjut dari masyarakat Sleman ya. Jadi saya harapkan juga masyarakat yang
pemerhati budaya ini juga silakan mau merapat ya. Nanti kita salurkan masing-masing ke bidangnya. Mungkin karena Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan sudah ditetapkan ya, Kundo Kabudayaan itu sesuai dengan peraturan bupati. Nah, ini ternyata kemenangan sastra ini terakhir Pak Budi. Tapi tidak, bukan berarti kita mati tak hubungan sebenarnya, bukan. Kita harus berhubungan. Ke depan ini Pak Anas ya, udah ada ya. Nah, bahasa sastra itu punya perusahaan diri ya. Ini lebih, saya kira lebih luas ya. Jadi nanti program bahasa sastra budaya sejarah dan museum itu nanti punya wadah yang lebih luas daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu satu bidang itu mengenaungi kewenangan yang luas, ada bahasa, ada sejarah, ada tradisi. Nah sekarang mereka punya kotak-kotak yang meluas sendiri. Otomatis harapan ke depan adalah lebih terbaru mengenai masalah sejarah tokoh ini lebih diperhatikan, mestinya gitu. Nah nanti silahkan dari komunitas, dari pendamping atau kelompok masyarakat manapun silahkan rapat ke dinas. Jadi kita itu dinas itu butuh sensor ya, sensor ini ke dinas, informasi. Oh di sana ada potensi ini, ada masalah ini. Nah nanti silahkan meskipun kami ya ke depan memang sudah, karena saya selama kemarin kan di bidang dokumentasi sangat ya. Jadi dokumentasi sangat luas sekali ya. Jadi dari sejarah ke tradisi sekarang hilang ya. Karena apa? Sudah diambil oleh bidangnya masing-masing. Jadi di Dinas Kebudayaan nanti ada bidang warisan budaya, benda tak benda, kemudian ada sejarah bahasa museum dan adat dan seni. Nah nanti yang ini ya, nanti katanya dengan sejarah, lebih dominan sejarah, mungkin masalah nanti sejarah. Mungkin kami terakhir, tapi bukan berarti kita putus ya. Kita masih menjalin hubungan, masih menerima juga dari kelompok masyarakat manapun nanti sesuai dengan bidang kemananya masing-masing. Mungkin demikian, karena waktu sudah habis ya. Sekalian saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan hampir setengah 1, acara kami tutup. Nanti kalau ada sesuatu yang masih belum terkonsen di saat ini, silakan nanti bisa kontak kami lewat telepon, WA, email, dan aplikasi yang lain. Acara sampai saya ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng